Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, saya tuh pernah diceritain ya sama teman saya. Jadi ada kejadian nih ya, ini kejadiannya lumayan di satu sisi agak konyol gitu ya, tapi di satu sisi ini sangat membahayakan dan bisa mematikan. Jadi ceritanya teman saya itu lagi dibonceng motor, naik motor gitu ya. Terus kemudian kayak dibelokan, tiba-tiba si temennya yang namanya cewek gitu, terus digas gitu. Nah, alhasil temen yang di belakang ini jatuh terduduk. Nah, ini yang kadang-kala kayak orang nggak sadari bahwasanya, oh kayaknya nggak terjadi apa-apa. Tapi nyatanya setelah berapa tahun kemudian gitu ya, ada beberapa keluhan yang terjadi. Salah satunya adalah di tulang ekornya ini ada masalah. Nah, makanya hari ini kita akan membahasnya apa yang akan terjadi kalau terjadi cedera di tulang ekor seseorang. Ya, jadi kita harus waspada supaya tulang ekor kita ini nggak mengalami cedera, patah dan lain sebagainya. Karena katanya bisa bahaya banget ya, bisa lumpuh katanya. Aduh serem banget ya. Makanya kita akan kupas tuntas bagaimana cara menjaga dan kalau terjadi apa-apa harus mengatasinya gimana di seputar tulang ekor kita. Oke, tapi sebelum kita bahas seputar tulang ekor, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan tulang. Kita akan membahas kayaknya beberapa hal yang udah sering kita dengar lah ya gitu ya di seputaran kita, di lingkungan kita sering dengar bahkan baca gitu ya di internet dan lain sebagainya dan kita nggak ngerti itu valid atau enggak. Kita akan membahasnya dan kita akan tanyakan nanti ke dokternya ini benar fakta atau mitos belaka. Kita lihat yang pertama ya. Saat tua katanya tulang itu udah nggak lagi bertumbuh. Oke, jadi gini. Kita ngerti ya, masa pertumbuhan manusia itu dimulai dari ya janin, kemudian bayi, anak-anak, remaja. Dan katanya orang kalau bilang, oh kalau mau masuk polisi gitu ya, masuk TNI harus tinggi sekian. Jadi kalau bisa upayakan maksimal di usia SMA lah ya, kayak belasan, maksimal berapa ya, 17-18 gitu. Terus kayak berenang dan lain sebagainya. Karena disitulah masa tulang bertumbuh. Kalau udah kayak 30, 40, apalagi 60 gitu ya udah lansia, tulang katanya udah nggak bertumbuh lagi. Ya kalau nalarnya logikanya kita sebagai orang umum bukan dokter atau praktisi kesehatan ya kita berpikir iya sih nggak akan bertumbuh lah. Karena kan di usia segitu pasti proses degeneratif dan lain sebagainya, aging pastinya yang kita kepikiran ya nggak akan mungkin bertumbuh lah udah tua. Nah pertanyaannya gini, manusia kan akan terus bertumbuh. Nah bertumbuhnya itu dalam artian bertumbuh tulangnya atau bertumbuh yang lain. Kita akan kupas tuntas nanti apakah ketika kita sudah tua ya that's it gitu ya. Namanya tulang itu akan statis di situ aja dan nggak bertumbuh karena namanya udah tua ya pasti udah stop. Jangan kan tua, mungkin di usia 30 aja nggak bertumbuh. Nanti akan kita bahas ya, masih tumbuh nggak sih itu tulang atau kayak oh di beberapa bagian tulang ada yang terus tumbuh, ada yang enggak. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Postur tubuh yang buruk sebabkan sakit punggung ini. Nah ini kan saya mau kasih contoh ya. Tapi gini, kadang-kadang kita kayak, oh postur tubuh itu kalau lagi duduk semisal ya, nggak boleh bungkuk, nanti bisa sakit punggung. Tapi kalau kita dipaksa, dipaksa ya, diharuskan berdiri tegak seperti ini, katanya sih bagus buat postur. Tapi bayangkan, Anda harus bekerja 9 to 5 gitu ya, 8 to 5 bahkan kadang-kadang. Itu harus dengan postur tubuh seperti ini. Nah kadang-kala kan ya memang bagus lah, itu kan berarti kayak tubuh kita tegak, postur tubuh kita terjaga dengan baik. Nah kalau kita ngomongin bisa nggak sih menyebabkan sakit punggung, nyeri punggung dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya postur tubuh yang seperti apa? Karena kalau kita pikir oke, kalau kita ngebungkuk memang secara tidak langsung akan berpengaruh ya. Takutnya adalah tuanya nanti kita bongkok dan lain sebagainya. Nah kalau kita berdiri tegak seperti ini, di satu sisi oke, this is good untuk postur tubuh kita. Tapi kan kita pasti akan ngerasa kayak pengaruh banget gak sih gitu ya. Berjam-jam kerja di depan komputer udah mata lelah gitu ya. Badan dan tulang juga mungkin bisa kerasa lelah. Nah sebenarnya postur tubuh yang buruk itu yang seperti apa? Apakah pas duduk aja atau kemarin waktu WFH ya. Rebahan gitu ya sambil laptopan. Nah itu kan juga akan membuat tulang leher kita juga lumayan pegel juga ya. Nanti kan kita bahas ya pengaruh nggak sih ke sakit punggung dan lain sebagainya. Oke kita lanjut yang ketiga. Bunyikan sendi. Nah ini sebabkan artritis. Ini mau saya contohin tapi nanti jadinya contohnya tidak baik gitu ya. Tapi sering nggak kita mendengarkan, kalau saya sih masih yang simple ya. Tapi ada yang sampai kayak gitu kan. Itu kayak serem banget gitu ya. Nah ketika kita membunyikan sendi itu kayak dampaknya seperti apa sih? Kan kita ngerasa kayak oh aja bunyi
kletuk gitu ya. Nah sebenarnya kletuk-kletuk ini ada yang bilang kayak, oh itu angin. Anginnya keluar gitu ya. Atau sebenarnya ini kayak, oh ini lagi pegel gitu. Kalau kita nggak lagi pegel tuh kalau dikletukin itu, bunyiin, itu nggak akan bunyi seperti itu. Nah apakah itu berbunyi atau tidak gitu ya. Yang penting pertanyaannya adalah ketika kita sering membunyikan sendi. Karena gini, itu it's kind of addiction ya. Karena kalau kita udah sekali mencoba itu, kita akan addicted. Karena kalau nggak kita lakuin, kayak aduh kayak pegel banget harus dikletukin gitu ya. Karena kalau udah dikletukin, dibunyiin gitu ya, itu enak gitu ya. Kalau nggak dibunyiin jadi nggak enak. Nah pertanyaannya bisa menyebabkan artritis atau enggak sih? Atau mungkin kayak, oh enggak kok itu biasa aja. Atau kayak, ya mungkin sekarang nggak kerasa tapi in years later itu bisa katanya berdampak pada kesehatan sendi ataupun tulang kita. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat mirsa. Cegah osteoporosis dengan susu berkalsium. Nah ini sering banget ya, coba deh kalau Anda browsing. Apa yang bisa mencegah munculnya osteoporosis? Nah pasti adalah beberapa intake atau makanan atau minuman yang mengandung kalsium. Salah satunya adalah susu. Nah ini kan menjadi hal yang sangat simpel gitu ya. Oh minum susu aja yang mengandung kalsium yang tinggi. Supaya ketika nanti kita tua gitu ya, kita nggak akan mengalami osteoporosis. Gini. Osteoporosis itu kan berkaitan erat dengan proses aging seseorang. Semakin tambah usia pasti akan ada risiko mengalami osteoporosis. Apalagi kalau katanya jenis kelaminnya adalah wanita gitu ya. Karena pasti apalagi menopause ya, estrogen udah menurun, nah kemungkinan osteoporosis akan lebih tinggi. Nah apakah ini bisa dicegah atau kayak, oh risikonya akan jauh lebih rendah ketika sedari muda, ini wanita gitu atau kita secara umum, kita mengonsumsi susu yang berkalsium. Atau sebenarnya kayak ya udahlah sama aja nanti in the end of the day-nya juga pasti semua akan berisiko mengalami osteoporosis. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Kebutuhan kalsium untuk pria dan wanita itu sama. Nah ini juga kalau tadi kita ngomongin bahannya dari susu gitu ya. Sekarang angka kecukupan kalsium dari pria dan wanita. Ya kalau kita pikirkan memang katanya pria itu kan lebih berisiko di awal-awal. Tapi wanita akan lebih tinggi karena sudah menopause. Nah yang jadi pertanyaan apakah konsumsi kalsium pria dan wanita itu sama atau sebenarnya oh enggak. Wanita kayaknya bisa lebih tinggi karena risiko mereka akan mengalami osteoporosis atau kesehatan tulang yang lainnya akan lebih tinggi. Atau sebenarnya kayak, oh bisa sama aja asalkan itu balance gitu ya antara pria dan wanita dengan konsumsi ada takarannya. Ibarat kata kalau kita kayak minum minimal 2 liter air sehari. Nah begitu juga dengan kalsium. Ataukah ada yang sama atau beda-beda sih tergantung dengan riwayat kesehatan orang tersebut. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan tulang. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan tulang. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Erik Suwante Subagio MPH SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Marekon Serpong. Selamat pagi Dr. Erik, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Ya? Sehat. Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Terima kasih, ketemu lagi kita. Oke, kita mengawali hari Senin ini dengan kesehatan tulang kita ya. Karena kadangkala ya kita badan belum support gitu ya kalau Senin mau bekerja gitu ya. Tulangnya kayak lemes banget buat bekerja gitu. Kita bahas seputar salah satu yang kayaknya banyak jadi worry-nya banyak orang yaitu tulang ekor kalau cedera gimana. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan tulang ya dok. Yang pertama itu saat tua katanya tulang itu nggak lagi bertumbuh. Nah ini identik dengan tadi aku mention dok di segmen sebelumnya bahwa orang kalau mau masuk polisi, mau masuk TNI dan beberapa pekerjaan yang lain tuh harus tingginya sekian. Jadi kayak mereka berlatih sebelum usia berapa ya, 18-an, 19 atau 20 gitu ya dengan berenang dan lain sebagainya. Nah ini kan berarti indikasinya, oh berarti tulang itu akan mandek berhentinya, bertumbuhnya di usia segitu. Jadi kayak tua ya pasti udah nggak bertumbuh. Sebenarnya tulang itu akan bertumbuh sampai tua atau gimana sih dok? Ya, baik, sebetulnya yang perlu kita luruskan itu istilah bertumbuh. Karena apakah maksudnya bertumbuh itu bertambah panjang atau bertumbuh terus-menerus tulang itu memperbaharui. Tadi Mas Raden udah sempat singgung sedikit ya. Memang tulang kita, manusia secara normal itu bertumbuh sampai batas akhir usia pertumbuhan rata-rata pada laki-laki 16-17 tahun. Pada wanita biasa pada usia-usia mens pertama 14-15 tahun itu berhenti bertumbuh bertambah panjang.
Jadi artinya kalau misalnya ada yang mau anaknya tambah tinggi, ya batas pertambahan tingginya sampai usia-usia segitu. Di situ memang dari foto ronsen kita bisa lihat lempeng pertumbuhan itu masih ada, masih belum menutup. Jadi di situ tulang masih bisa bertambah panjang. Tapi kalau kita berbicara istilah bertumbuh artinya tulang terus-menerus memperbaharui diri, itu akan terjadi proses sampai seumur hidup kita. Jadi tulang kita itu ternyata adalah organ yang hidup, bukan organ mati. Beda seperti kuku atau rambut yang ketika dipotong, ya kita nggak akan merasa sakit, kita nggak akan mengeluarkan darah. Tapi pada tulang, dia terus-menerus memperbaharui diri. Jadi proses pertumbuhan tulang dalam artian dia remodeling atau memperbaharui diri itu berlangsung terus-menerus bahkan sampai tua. Memang pada usia-usia tua proses itu akan bertambah lambat, beda dengan usia muda. Nah, itu definisi bertumbuh dalam dua artian. Oke, jadi ada dua sebenarnya Dok ya, Betul. bertumbuh atau tambah panjang. Betul. Kalau bertumbuh seumur hidupnya akan bertumbuh, tapi kalau tambah panjang di usia, ya tadi kalau cowok 16-17. Sekitar 16-17 kalau tahun. cewek 14-an. 14-15, kurang lebih sampai usia mens pertama biasanya. Berarti kalau ada cowok usia 16-17 segitu, ya sampai seumur hidupnya akan tingginya segitu terus gitu ya Dok ya? Yang mungkin adalah bertambah pendek, bukan bertambah tinggi. Kalau bertambah pendek ya banyak faktor ya. Misalnya pada usia tua, kemudian kelengkungan tulang punggung berkurang, itu akan bertambah pendek. Apalagi pada orang-orang osteoporosis, di mana dia mulai mengalami gangguan di tulang belakang, dia lama-kelamaan akan membungkuk dan bertambah pendek. Kalau bertambah tinggi, secara normal dan alami, hampir pasti sudah nggak bisa lagi kalau sudah melewati usia itu. Oke. Aduh, jadi harus perhatiin nih orang tua ya Dok ya. Oke, kita betul. lanjut yang kedua ya. Postur tubuh yang buruk bisa menyebabkan sakit punggung. Nah ini, postur tubuh itu kadang-kadang kita kaitkan dengan orang lagi duduk gitu ya. Entah membongkok gitu ya, entah tegak begini. Atau mungkin yang lainnya, posisi tidur dan lain sebagainya itu gimana Dok? Ya, betul. Postur tubuh yang buruk itu akan menimbulkan sakit punggung, betul sekali ya. Dan itu kasusnya banyak kita temui, sangat banyak. Jadi memang istilahnya adalah ergonomik. Ergonomik dalam aktivitas kita sehari-hari itu penting, termasuk aktivitas duduk. Jadi disarankan itu orang kalau orang bekerja, tadi Mas Raden menyinggung work from home, berjam-jam, 8 jam duduk di kursi, terus bekerja di laptop. Nah itu disarankan setiap 20 menit orang duduk itu paling tidak sekitar 20 atau 30 detik berdiri dan melakukan aktivitas. Ya mungkin berdiri selama 20 detik, jalan-jalan, stretching, bagus sekali. Kemudian lanjut duduk dan lanjut kerja lagi. Tulang punggung kita secara normal tuh ada kelengkungannya. Jadi di leher dia agak melengkung, di punggung atas melengkung, punggung bawah melengkung, seterusnya sampai ke tulang ekor itu melengkung secara normal. Posisi yang buruk itu akan membuat tarikan-tarikan otot dan kelengkungan berubah. Akibatnya ototnya jadi capai, ototnya jadi tegang, terus kemudian orang mulai merasakan keluhan-keluhan nyeri punggung dan lain sebagainya. Bahkan pada kondisi ekstrim, biasanya pada orang dengan berat badan berlebih atau kita kenal obesitas, itu kalau posturnya jelek dia bisa menimbulkan efek lebih jauh ya, bukan cuma otot, terkadang bisa mengganggu struktur-struktur lain, termasuk bisa menimbulkan jepitan pada saraf. Ada postur yang buruk dengan orang obesitas. Jadi memang postur penting sekali untuk kita perhatikan. Dok, untuk yang kerja di kantoran nih Dok, kan duduk terus itu boleh nggak sih Dok? Aduh, aku nggak tahu namanya apa. Dia kayak belakang gitu yang lengkungan gitu, terus mendul-mendul gitu. Kalau itu bagus nggak sih? Memang yang disarankan adalah kursi dengan ergonomis yang bagus ya. Sekarang udah banyak kursi dengan bentuk kelengkungan yang mengikuti tulang punggung. Nah seperti itu bagus. Cuman kalau kita menggunakan kursi itu tapi cara menggunakannya salah, kita tetap slouching atau duduk membungkuk ya sama aja. Intinya kursi biasa pun ketika kita cara duduknya baik dan benar, yaitu oke. Biasanya pantat didekatkan ke bagian belakang pada kursi kerja ya. Kursi kerja, kursi makan yang ukuran standar itu pantat didekatkan ke bagian belakang, punggung menempel, posisi badan agak tegak, nggak membusung terlalu tinggi, nggak membungkuk terlalu tinggi. Seperti itu bagus. Oke. Yang penting sesuai dengan postur tubuh kita ya, jangan terlalu tegak banget dan juga bongkok banget. Ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga. Nah ini Dok, bunyiin sendi itu. Kan ini jadi kayak untuk yang pernah melakukan itu pasti kayak addiction ya Dok. Kayak kalau nggak dibunyiin tuh kayak kerasa pegel, nggak enak gitu. Nah itu sebenarnya aman atau nggak aman sih? Karena katanya bisa menyebabkan artritis atau gimana tuh Dok?
Ya itu memang addiction ya, betul. Saya sendiri terkadang suka membunyikan, walaupun saya terus-menerus coba mengingatkan diri saya sendiri mengurangi ya. Kalau bisa sih stop. Memang itu menimbulkan addiction, betul. Addiction dalam artian ketika kita melakukan itu cracking, joint cracking atau joint popping kalau bahasa Inggrisnya ya. Ketika kita melakukan joint cracking atau popping itu tubuh akan mengeluarkan zat endorfin. Zat endorfin itu adalah zat yang menimbulkan perasaan tenang, perasaan nyaman dan sejenisnya. Cuman ketika ditanya apakah itu baik atau nggak baik untuk sendi, sebetulnya sampai saat ini penelitian pasti yang betul-betul berbasis evidence-based penelitian itu belum ada yang betul-betul menyimpulkan bahwa itu bahaya atau enggak. Penyebabnya apa sampai dia bisa berbunyi sendiri pun masih banyak hipotesis ya. Ada yang bilang tadi yang disebut Mas Raden melepaskan gas dalam sendi gitu. Ada yang bilang dia ketika sendi ditarik waktu kita mau popping, waktu kita mau membunyikan, sendi itu akan mengalami tekanan negatif sehingga ketika ditarik pop dia akan bunyi. Tekanan negatif seperti itu yang dilepaskan. Jadi masih hipotesis juga. Cuman salah satu kesimpulan saya, kita punya banyak sendi dalam tubuh. Ya, ada sendi-sendi lain yang kita nggak pernah bunyikan popping pun nggak ada masalah. Gitu. Nah, kenapa kita harus membunyikan sendi-sendi yang sebetulnya juga seharusnya bisa tidak dibunyikan, dan sendi-sendi yang tidak kita bunyikan pun nggak mengalami kerusakan, nggak mengalami perbaikan, ya tetap biasa-biasa saja. Jadi saran saya sebaiknya sih kita kurangi, kalau bisa ya nggak usah bunyi-bunyikan sendi, walaupun itu memang menimbulkan efek rasa nyaman, rasa senang, cuman ya sampai ada penelitian pasti tentang apakah itu berguna, apakah itu berbahaya, mungkin baiknya kita kurangi aja. Nah gitu ya, karena yang lain nggak dibunyiin juga aman-aman aja gitu ya. Ya itu kadang-kadang kalau udah kebiasaan itu jadi susah gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Cegah osteoporosis dengan susu berkalsium. Nah ini kan udah jadi template banget kalau nggak mau osteoporosis, tulangnya sehat, kuat ya minum susu berkalsium, gimana tuh? Ya betul, susu berkalsium memang bisa menjadi salah satu sumber asupan tambahan kalsium bagi kita. Walaupun kenyataannya sebetulnya dengan pola makan orang Indonesia, kita kan pola makannya cukup beragam ya. Kita dari ujung barat ke ujung timur banyak sekali jenis makanan dengan banyak bahan makanan. Sebetulnya dengan pola makan yang beragam, ketika kita makan 4 sehat 5 sempurna itu harusnya sudah tercukupi. Tinggal permasalahannya sebetulnya apakah kita makan cukup beragam dan jumlahnya cukup baik atau enggak, variasinya cukup baik atau enggak. Pada orang normal sebetulnya tadi saya bilang asupan kalsium tercukupi. Cuman memang pada segmen-segmen tertentu itu membutuhkan asupan tambahan. Asupan tambahan itu bisa didapat dari susu yang berkalsium. Susu yang biasa sendiri pun sebetulnya mengandung cukup kalsium. Cuman kalsiumnya hanya kurang lebih sekitar 140-an, 150 mg per 200 cc ya per 1 gelas. Nah, dengan susu berkalsium dia akan mendapat tambahan kalsium. Cuman yang perlu diperhatikan adalah apakah usus kita, pencernaan kita bisa mentoleransi susu. Karena kebanyakan orang Asia, termasuk orang Indonesia, itu memiliki gangguan laktos intolerans. Artinya tidak bisa mentoleransi susu. Ketika minum, kembung. Ketika minum, ada yang sampai diare atau sampai rasa mual. Kalau memang tidak ada laktos intolerans, bisa mentoleransi susu dengan baik, nggak ada masalah. Silakan Anda meminum susu berkalsium kalau memang kadar kalsium dalam tubuh kurang dan dirasa perlu mendapat tambahan kalsium. Kalau memang merasa kurang gitu ya. Betul. Nah, ini lanjut ke poin yang selanjutnya nih dok. Ngomongin kalsium, kebutuhan kalsium pria dan wanita itu sama atau sebenarnya beda tergantung usia, kesehatannya atau gimana dok? Betul, kebutuhan pria dan wanita untuk kalsium, kebutuhan kalsiumnya itu kurang lebih sama sampai usia 70. Tapi memang pada wanita memerlukan kalsium lebih pada rentang usia sekitar 50-70 tahun. Jadi pada rentang usia sampai 70 tahun, itu kira-kira kebutuhan kalsium harian itu 1000 mg per hari. Pada wanita, usia 50-70, di mana kita kenal kira-kira usia 50 itu secara umum wanita akan mengalami menopause kurang lebih. Jadi setelah menopause sampai usia 70 kebutuhan kalsium pada wanita meningkat menjadi 1200 mg per hari. Di atas 70 tahun baik pria ataupun wanita disarankan kebutuhan kalsium per hari adalah 1200 mg per hari. Jadi itu adalah kebutuhan kalsium secara umum ya. Berbeda halnya
ketika ada yang memang mengalami gangguan-gangguan hormonal tertentu di mana dia membutuhkan asupan kalsium tambahan lainnya. Tapi secara umum kita ambil rata-rata kebutuhan kalsium wanita pada usia 50-70 tahun itu lebih tinggi daripada pria. Oke. Jadi awal-awal sama, tapi kemudian ketika wanita usia 50-70 akan lebih tinggi daripada pria gitu ya. Betul. Karena mungkin tadi ya, ini masuki usia menopause gitu ya, estrogennya menurun dan ya akan berpengaruh pada kesehatan tulang gitu ya dok ya. Oke dok, terima kasih sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin cedera tulang ekor ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan mulai saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada cedera tulang ekor. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Erik Swanti Subagio, MPH SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kita udah ngomongin tentang tulang, sekarang lebih mengerucut tulang ekor. Kan manusia nggak punya ekor dong, gitu ya pertanyaan banyak orang ya. Nah, tulang ekor ini sebenarnya ada di mana letaknya dan fungsinya untuk apa sih dok? Ya, baik. Jadi betul manusia memang nggak punya ekor yang tampak secara langsung, tapi tulang ekor itu ada. Jadi tulang ekor itu merupakan bagian segmen terakhir dari tulang belakang kita. Tulang belakang kita itu di bagian belakang sini, itu ada beberapa segmen. Segmen servikal atau biasa kita kenal leher, segmen torakal di tubuh bagian tengah, lumbal di tubuh bagian bawah. Itu yang biasa sering kalau orang bilang HNP nyeri punggung bawah, itu di segmen lumbal. Saraf kejepit gitu. Betul, itu sering sekali mengalami masalah saraf kejepit. Terus kemudian turun lagi ke bawah ada segmen sakrum, namanya tempat melekatnya otot tulang panggul kita. Dan yang paling terakhir di bawahnya tulang sakrum adalah tulang ekor atau namanya tulang coccygeus. Tulang ekor itu sendiri jumlahnya sekitar 3-5. Normalnya rata-rata manusia punya sekitar 4 segmen tulang ekor. Jadi dia letaknya pada tulang belakang, paling akhir, paling bawah. Nah, itu fungsinya dok untuk apa dia? Fungsinya tulang ekor itu dia menjaga kestabilan otot-otot dasar panggul. Jadi panggul kita itu bentuknya seperti wadah. Dengan adanya tulang ekor, di situ dia menjadi tempat perlekatan untuk otot-otot dan jaringan ikat di sekitarnya. Jadi panggul kita akan memiliki lapisan otot dan lapisan yang memberi wadah di bawahnya untuk tempat-tempat organ di daerah panggul, organ kandung kencing, terus kemudian usus besar yang bagian paling akhir. Kalau pada perempuan ada rahim, tempat saluran reproduksi, dia otot itu akan menjaga, dan otot itu melekatnya salah satu titik perlekatannya adalah tulang ekor. Di samping itu memang tulang ekor punya fungsi penting tempat melekatnya otot levator ani. Jadi otot untuk fungsi buang air besar kita. Makanya nanti ketika orang mengalami gangguan di tulang ekor, apakah itu nyeri, patah, mungkin ada tumor atau apa, seringkali gangguan berak juga. Karena otot yang melekat yang fungsinya menahan berak, fungsinya ketika kita ingin buang air besar kemudian otot itu rileks, itu akan terganggu di situ. Yang terganggu maksudnya dol atau bisa dol, bisa sulit? juga justru menjadi sulit. Bisa tergantung nanti. Aduh, serem banget ya. Tapi kalau kita ngomongin cedera tulang ekor atau ada ya gangguan di tulang ekor, itu dia gangguan apa aja atau cedera seperti apa aja? Kan selama ini mungkin ya dok, kayak ini kalau orang awam nih, kita kepikirannya kayak oh cedera tulang ekor itu kayak orang jatuh dari motor seperti tadi di awal saya sebutkan gitu ya. Tapi kan ada bilang itu cedera tulang ekor atau saraf kejepit ya, kan ada yang bilang kayak oh itu bakal saraf kejepit. Tapi kalau tulang ekor ada hubungan nggak dengan saraf kejepit atau HNP tadi, atau sebenarnya oh kalau tulang ekor beda lagi nih cederanya atau gimana tuh dok? Ya, secara umum gangguan di tulang ekor itu kan bisa macam-macam ya. Nyeri pada tulang ekor sendiri kita kenal dengan istilah koksidinia. Nah, dari asal kata coccygeus adalah tulang ekor. Nah, gangguan yang terjadi pada tulang ekor itu bisa macam-macam. Secara umum kita membagi menjadi 2, gangguan akibat trauma dan non-trauma. Trauma itu maksudnya cedera. Cedera seperti yang tadi Mas Raden bilang, orang jatuh dari motor, jatuh posisi terduduk, jatuh terjerembab ke belakang, itu termasuk cedera. Jadi patah tulang seperti itu termasuk cedera karena persalinan normal. Jadi ada juga beberapa kasus cedera pada tulang
ekor karena persalinan normal. Jadi pada bayi-bayi ukuran besar, tulang ekor kan tadi fungsinya dia membentuk tempat melekatnya otot dasar panggul. Jadi ketika proses persalinan normal lewat bawah, tulang ekor itu harus menjadi fleksibel untuk dia bisa membuka jalur bayi lewat. Nah, ketika bayi terlalu besar atau ukuran antara panggul ibu dengan bayi kurang proporsional atau dalam bahasa medis kita kenal CPD ya, cephalopelvic disproportion, jadi kurang proporsi normal dan tulang ekor kurang fleksibel untuk membuka, dia bisa menjadi patah pada proses persalinan dan itu ada kasusnya. Seperti itu cukup terkadang bisa ditemui kasus-kasus seperti itu. Karena memang tulang ekor kita secara normal dia fleksibel, dia bisa bergerak kurang lebih 5-25 derajat. Dia bisa membuka menutup secara normal. Nah, itu bisa terjadi juga trauma cedera pada persalinan normal. Persalinan normal maksudnya persalinan yang melalui jalur normal ya, bukan seksium. Seperti itu. Bisa juga terjadi karena non-trauma atau non-cedera. Itu bisa terjadi pada kasus-kasus infeksi, misalnya infeksi yang kemudian melibatkan tulang ekor, bisa terjadi pada kasus tumor-tumor, apakah itu tumor di tulang ataupun tumor di jaringan sekitar yang kemudian mengenai area sekitar tulang ekor. Jadi banyak penyebabnya sebetulnya. Tapi kalau ngomongin yang non trauma ya, kalau yang infeksi dan lain sebagainya kan itu memang ada faktor ya semuanya faktor eksternal ya. Tapi kalau yang trauma itu sendiri, maksudnya kayak orang persalinan deh atau orang jatuh dari motor gitu ya. Apakah memang semua orang yang mengalami itu atau yang mungkin kayak orang jatuh di kamar mandi kepleset gitu ya, tapi posisinya terduduk gitu. Itu apakah semua bakal berakhir dengan cedera tulang ekor atau nggak semua juga? Case by case orang akan mengalami cedera tulang ekor karena kan takutnya orang pada parno ya dok ya diceritain kayak, waduh dok tadi pagi aku kepleset kamar mandi cedera tulang ekor dong dok gitu kan. Apakah semua akan berakhir atau case by case nggak juga? Pada kondisi tertentu dia tidak akan mengalami cedera tulang ekor, pada kasus tertentu dia akan mengalami gitu dok. Betul. Cedera tulang ekor itu pada kasus trauma seringkali terjadi pada posisi orang jatuh dengan posisi terduduk atau jatuh terjerembab ke belakang. Cuman ketika ditanya apakah selalu posisi seperti itu ketika jatuh akan mengenai tulang ekor, nggak selalu. Ya, tergantung postur badan, tergantung berat badan orang juga, tergantung seberapa tebal lapisan lemak pada kulit orang tersebut. Gitu. Secara umum semakin tebal ya artinya proteksi terhadap tulang, semakin tebal lapisan lemak ya, proteksi terhadap tulang semakin baik. Cuman bukan berarti pasti demikian karena orang semakin tebal lapisan lemak juga berat badan akan semakin tambah, artinya beban bertambah. Cedera pada tulang ekor umumnya sih biasanya orang-orang akan merasakan nyeri pada daerah tulang ekor. Daerah tulang ekor itu bagian kalau kita mengikuti ruas tulang punggung kita ke area belakang, minta maaf sampai dekat dengan batok kris ya, jadi lipatan pantat di daerah situ itu tulang ekor. Dia letaknya sangat dekat dengan lubang dubur tulang ekor. Kita pegang kalau keras itu adalah tulang ekor. Jadi ketika misalnya ada orang jatuh posisi terduduk, terus kemudian mengalami nyeri di area sana, mungkin perlu dicurigai adanya cedera pada tulang ekor. Ada kondisi-kondisi parah yang lebih ekstensif kerusakannya, dia mungkin bisa mengganggu fungsi-fungsi di sekitar situ. Fungsi-fungsi saraf ataupun otot yang melalui tulang ekor. Seperti misalnya nanti dia mengalami gangguan buang air besar, mengalami gangguan fungsi seksual juga, atau nyeri ketika buang air besar, nyeri ketika berhubungan seksual, itu bisa jadi ada masalah pada tulang ekornya. Nah, di situ baru perlu waspada. Nah, apa yang perlu diwaspadai dan bagaimana cara menangani kalau akhirnya tulang ekornya mengalami cedera, nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada cedera tulang ekor. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Erik Swante Subagio MPH SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, jadi gini, kalau tadi mungkin sedikit banyak udah dijelaskan di segmen sebelumnya, tapi untuk perhatian banyak orang nih, mungkin kan ada orang kayak,
Ya iyalah dok, kan baru jatuh entah itu ke tulang ekor atau yang mana gitu ya. Itu pasti akan kerasa sakit gitu ya. Jadi kayak orang jadi bingung karena nyaru nih, sakit karena trauma abis jatuh atau sakitnya karena indikasinya ke cedera tulang ekor gitu. Jadi kalau orang yang jatuh dan bisa berujung pada cedera tulang ekor, itu kayak di awal-awal udah mulai kerasa sakit atau enggak, atau kayak oh munculnya akan selang berapa hari kemudian. Toh kalaupun ada muncul rasa sakit, sakitnya sama nggak sih sakit kayak kita jatuh gedebuk gitu ya? Atau kayak oh sakitnya ini kayaknya lebih spesifik dan khas kalau ini berujung pada cedera tulang ekor gitu dong. Ya baik, jadi ketika jatuh, kebentur ataupun apapun kita mengalami trauma, kita merasa sakit itu wajar. Ya termasuk jatuh, kebentur, kena tulang ekor, sakit itu wajar. Cuman ada beberapa red flag atau bendera merah di mana itu perlu kita waspadai. Nah, di saat red flag itu timbul, itu ya kita wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin foto ronsen, mungkin apa sebagainya. Dan dalam hal ini pasien itu disarankan ketika menemui red flag seperti itu ya datang ke dokter dan memeriksakan lebih lanjut. Nah, red flag itu seperti apa? Pertama misalnya nyeri yang sifatnya dia nggak hilang-hilang atau semakin lama nyerinya semakin parah terus-menerus. Misalnya kalau kita kebentur, tangan kita kebentur, cuman memar biasa itu kan kadang nyerinya bisa tertahankan atau kadang kita minum obat penahan nyeri yang biasa kita beli di toko itu mungkin hilang. Malamnya ya terkadang sakit, besoknya udah semakin berkurang. Pada nyeri yang tidak membaik, misalnya minum obat nggak semakin berkurang atau justru semakin bertambah, atau bahkan timbul benjolan yang mencurigakan mendadak benjolan atau ada bentukan aneh, betul itu kita perlu waspada. Bisa jadi mungkin tulangnya berubah posisinya, berubah bentuknya, atau benjolan itu bisa jadi ada akumulasi atau kumpulan darah atau sejenisnya. Atau justru yang menjadi red flag yang harus betul-betul kita waspadai itu gangguan fungsi. Pada gangguan fungsi itu berarti masalahnya bukan cuma di tulang, masalahnya bisa jadi di otot-otot sekitar itu, otot-otot levator ani, bisa jadi di saraf-saraf sekitar itu. Kita mengalami gangguan fungsi buang air besar, kita mengalami gangguan fungsi buang air besar itu maksudnya apakah kita menjadi sulit buang air besar, konstipasi jadi nggak keluar, mungkin udah rasa begah kayak pengen berak, tapi ke WC tunggu lama nggak bisa keluar. Atau kita justru nggak bisa kontrol, tahu-tahu keluar sendiri tanpa dirasa, loss. Itu artinya otot levator ani, otot yang menempel pada tulang ekor itu mengalami masalah. Atau kita mengalami gangguan saraf-saraf di sekitar area situ. Area sekitar tulang ekor banyak saraf-saraf untuk fungsi urogenital, jadi fungsi daerah kemih kencingan kita, daerah untuk buang air besar dan sebagainya, termasuk gangguan fungsi seksual. Jadi apakah kita mengalami misalnya disfungsi ereksi, nggak bisa ereksi, atau kita mengalami gangguan ejakulasi, dia nggak bisa ejakulasi, atau mungkin nyeri ketika berhubungan seksual. Habis jatuh, loh kenapa saya kok nggak bisa ereksi paginya gitu. Nah itu sudah harus red flag, waspada. Periksakan diri Anda ke dokter, itu harus dilakukan pemeriksaan dengan detail seksama mengetahui masalah pastinya. Oke, jadi harus langsung konsul ke dokter kalau emang ngerasa kayak ada masalah baru jatuh gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, Mas Raden. Aku Hana, Jakarta ya. Ya, Bu Hana silakan. Ada mungkin 3 pertanyaan. Yang pertama ya, bagaimana menjaga tulang belakang dengan baik, termasuk makro dan mikronutriennya. Itu yang pertama. Yang kedua, terapi apa yang cocok jika orang sudah kena trauma tulang belakang? Ya tadi kan ada trauma non sama traumanya ya. Jadi gimana terapinya seperti apa? Dan yang ketiga, bagaimana membedakan HNP, Hotel November Papa, dengan low back pain? Mungkin itu 3 pertanyaan ya. Dokter mungkin udah cukup jelas dokter. Ya, terima kasih. Ibu Hana maaf, Ibu Hana usia berapa? Aku 56. Enggak, ini pertanyaan umum aja, Oke, dokter. sip. Aku sih sehat-sehat ya, amit-amit. Oke, semoga tetap sehat Bu Hana. Terima kasih Bu Hana Terima ya. kasih, sehat Terima selalu. kasih. Oke dok, kita tulang punggung untuk makro dan mikronutriennya gitu. Gimana tuh? Secara umum tulang punggung, kan pertanyaannya menjaga kesehatan tulang punggung ya. Artinya kita nggak cuman dengan
makro mikronutrien, nggak cuma dengan asupan tapi dengan postur, tadi sudah sempat dibahas sedikit, dengan aktivitas dan sebagainya. Nutrisi, yang tadi disebut Bu Hana makro mikronutrien, nutrisi itu sebetulnya memegang salah satu fungsi penting untuk menjaga kepadatan tulang kita. Kita tahu manusia pada umumnya mencapai peak bone mass, jadi artinya kepadatan tulang paling tinggi itu hingga usia 30 tahun. 30 tahun. Jadi di situ kita perlu melakukan deposit nutrisi ya, kalsium, Nabung ya. vitamin D nabung sampai tulang itu mendapat kepadatan yang paling puncak bagus. Nanti setelah itu tulang secara normal dia akan mengalami pengeroposan pelan-pelan mulai menurun aktivitas metabolisme tadi. Pertumbuhan dalam artian remodeling itu pelan-pelan akan menurun. Memang pada usia tertentu, wanita usia 50 pasca menopause kurang lebih usia 50 itu penurunannya lebih drastis. Tadi Mas Raden sudah bilang terkait dengan hormon estrogen. Nah, jadi kalau bertanya mengenai nutrisi, itu nutrisi paling baik memang ditabung sebelum usia 30. Tapi bukan hanya nutrisi, aktivitas fisik juga. Semakin kita melakukan aktivitas fisik normal itu bukan berlebih ya. Berlebih itu misalnya kita mengangkat beban berlebih dalam jangka waktu yang sangat singkat, itu justru menimbulkan resiko cedera. Aktivitas fisik normal itu artinya kita bukan sedentary lifestyle, kita bukan hanya duduk sehari-hari nongkrong di depan TV, tapi kita minimal jalan, kita minimal punya aktivitas olahraga dan sebagainya. Itu juga akan meningkatkan kepadatan tulang secara normal. Di samping itu kita perlu menjaga postur, tadi sudah disampaikan. Menjaga postur bisa macam-macam, bisa dengan statis atau dinamis. Statis itu artinya kita menjaga postur dalam posisi duduk, dalam posisi tidur, kita tidur itu menggunakan alas tidur yang baik dan sebagainya. Dinamis itu maksudnya ketika kita menjaga postur dalam waktu kita mengangkat barang, kita hati-hati dengan tulang punggung kita nggak membungkuk waktu mengangkat barang, kita lebih menggunakan kaki dan sebagainya. Jadi bagaimana menjaga tulang punggung kita sebetulnya banyak hal, mulai dari nutrisi, aktivitas kita, postur, dan sebagainya. Oke, jadi banyak hal ya, tidak hanya makro dan mikronutrien ya. Yang kedua tentang trauma tuh dok, yang kemudian ada tulang punggung atau tulang belakang yang kena trauma, gimana tuh? Maaf tadi pertanyaannya? Ya, kalau sudah mengalami trauma, apa yang harus dilakukan gitu untuk menjaganya tetap oke gitu? Ya, kalau kita sudah mengalami trauma pada tulang punggung itu ya tentunya kita perlu waspada ya, dan kita harus tahu red flag. Red flag yang tadi dibilang adalah bendera merah, artinya kapan ini betul-betul perlu diwaspadai. Nah, red flag pada masalah-masalah tulang punggung secara umum, pada masalah trauma atau cedera secara umum, dia ada gangguan saraf atau enggak. Gangguan saraf itu maksudnya apakah mengalami kelemahan kaki, anggota tubuh, atau fungsi tubuh seperti berak, kencing, dan sebagainya, mengalami kelemahan atau enggak. Tadi kan sempat ditanya juga oleh Bu Hana, membedakan HNP dengan nyeri punggung bawah atau low back pain. Nah, low back pain itu sebetulnya istilah umum, sangat umum sekali. Low back pain itu hanya menggambarkan lokasi. Dia di low back, pada bagian lumbal, pada bagian masih ada punggung penjabaran bagian bawah. bawah lagi ya? Betul. Nah, low back pain penyebabnya apa? Banyak hal. Bisa karena patah tulangnya, bisa karena bergeser. Salah satu penyebabnya adalah HNP. HNP itu herniated nucleus pulposus. Jadi bantalan sendi, bantalan pada tulang belakang, dia mengalami robek, terus kemudian keluar. Nah, keluar ini terkadang bisa mengganggu, hanya menimbulkan nyeri, terkadang bisa menjepit saraf, dan lain sebagainya. Jadi ketika Bu Hana bertanya bagaimana membedakan, ya sebetulnya itu secara istilah adalah dua istilah yang berbeda. Tapi apapun itu yang perlu diketahui orang secara umum, red flag-nya. Ketika dia menimbulkan masalah pada saraf atau mungkin nyeri yang nggak hilang-hilang dan justru nyerinya semakin bertambah, terutama dengan posisi geser sedikit salah, mau bungkuk sedikit langsung sakit, atau kadang kesemutan sampai ke kaki, itu sudah harus waspada. Harus waspada ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana ya, dan sehat selalu ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau untuk bahasanya ada orang mungkin ya habis jatuh atau apa gitu ya, yang mungkin minor lah, kecil gitu. Ketika dia mencoba, aku takut dok gitu, meskipun nggak ada rasa sakit, tadi kan sudah dijelaskan, oh mungkin ada rasa sakit yang terus menerus bahkan bersifat progresif dan memburuk gitu ya.
bisa nggak sih kalau misal kita, oh aku mau screening deh dokter Erik gitu ya, untuk mengetahui apakah ada masalah di tulang ekorku, itu bisa nggak sih dok ketahuan gitu? Meskipun kayak jatuhnya tuh ya nggak jatuh banget gitu ya, nggak bener-bener ketempel gitu. Ya. Screening ya bisa-bisa saja gitu. Cuman terkadang paling tetap kita akan melakukan screening atau pemeriksaan itu berdasar step-step tertentu. Artinya orang datang misalnya kemudian bilang saya pengen MRI atau saya pengen CT scan, ya bisa, cuman artinya apakah itu penting atau enggak untuk dilakukan pada fase itu ketika dia datang. Biasa kita akan memulai step kita adalah dari tanya jawab atau kita kenal anamnesis. Kita memastikan bagaimana sih mekanisme cederanya. Kira-kira betul nggak mekanisme cedera ini mengenai tulang ekor atau justru beresiko di daerah lain. Misalnya cederanya memang oke, jatuh ke belakang, tapi setelah itu yang terkena misalnya bagian lain, justru pada bagian tempat melekatnya tulang sakrum dengan misalnya tulang panggul. Nah, jadi artinya kita harus mengetahui dari riwayat cerita. Kemudian kalau itu memang mendukung, kita lakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik kita pastikan area yang tadi sudah dicurigai memang betul atau enggak menimbulkan gambaran-gambaran perubahan-perubahan dari pemeriksaan fisik. Terkadang itu memang perlu kita lakukan lebih ekstensif. Misalnya pada kasus cedera tulang ekor, kita mungkin perlu melakukan pemeriksaan colok dubur. Jadi memeriksa fungsi daripada otot-otot di sekitar dubur. Nah itu untuk memastikan apakah ada kerusakan lebih lanjut nggak di otot-ototnya karena cedera tulang ekor. Kalau itu semua mendukung, kita lanjutkan ke pemeriksaan tambahan. Biasanya pemeriksaan tambahan macam-macam, bisa dari foto ronsen biasa, bisa juga dari pemeriksaan fungsi saraf, bisa juga CT scan, MRI, tergantung nanti arah kecuriganya kemana. Di situ yang kita perjelas lagi dan di situ kita membutuhkan bukti diagnosis yang pasti. Oh ini memang betul nih dari ronsen memang betul kelihatan tulangnya patah seperti itu. Jadi screening juga kita punya tahapan. Nggak langsung betul. Semuanya. Supaya pasti apa yang memang sesuai dengan mekanisme cederanya kita cari dan memang itu terbukti. Tapi pernah nggak sih dok nemuin yang udah gini tetap aja mau? Terkadang ada. Tapi ketika kita sudah memberi penjelasan informasi dengan baik, biasanya paham dan mengerti. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati bersama dengan Dr. Erik Swante Subagio, MPH SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi, ini belum ngomongin pengobatannya nih dok. Jadi kan tadi banyak ya gangguan di buang air besar lah dan lain sebagainya. Nah kalau udah teridentifikasi bahwa orang ini mengalami cedera tulang ekor, pengobatannya seperti apa dan bisa berapa lama? Apa kok bisa lama banget? Karena kan selama ini kayak kita mengenal tulang belakang tadi HNP dan lain sebagainya itu kayak proses yang sangat lama sekali. Nah kalau untuk cedera tulang ekor gimana dok? Ya, jadi pertanyaannya kan bagaimana sebetulnya pengobatan cedera tulang ekor? Jawabannya sebetulnya ya tergantung cederanya apa. Apakah dia cuma cedera jaringan lunak di sekitar tulang ekor, atau dia tulang ekornya sampai patah, atau sampai patah dan menimbulkan gangguan di jaringan sekitarnya, sarafnya, ototnya, dan sebagainya. Nah, nanti terapinya, pengobatannya ya akan spesifik, tailored, sesuai dengan kondisi itu. Pada kondisi-kondisi yang memang dia berat, di mana dia menimbulkan gangguan saraf, gangguan otot, mungkin akan memerlukan pengobatan operatif. Jadi akan dilakukan perbaikan struktur secara operasi untuk memastikan masalah-masalah tersebut tertangani. Satu persatu dicari masalahnya, strukturnya, dan diperbaiki. Diusahakan diperbaiki semendekati normal. Tapi kalau masalahnya hanya ringan, misalnya mungkin patah, oke mungkin patah, tapi hanya pada ujung kecil yang tidak terlalu banyak perubahan posisinya, kita biasanya istilahkan dengan non-displaced fracture. Jadi dia nggak terlalu banyak bergeser, nggak menimbulkan masalah saraf atau otot di sekitarnya, mungkin pengobatannya nggak perlu operasi. Pada kondisi-kondisi seperti itu, yang bisa kita sarankan biasanya adalah mengurangi aktivitas. Ya, aktivitas misalnya aktivitas sehari-hari duduk
berdiri, duduk, berdiri, itu dikurangi. Lebih banyak istirahat, terus kemudian kurangi jalan, kalau perlu kompres dengan es, kompres dingin, dan menggunakan alas duduk khusus. Biasa alas duduknya itu ada seperti bantal yang bisa ditiup, terkadang ada yang bisa berisi air, di mana di tengahnya lubang. Fungsinya adalah ketika kita duduk, jadi pada orang normal, duduk itu kita seperti tripod ya, tulang ekor ini menjadi salah satu tumpuan minor ketika kita duduk. Di samping tumpuan lainnya adalah tulang duduk ya, tulang isium kita. Iya. Nah, ketika kita mengalami masalah pada tulang ekor, kita menggunakan bantal ini supaya memberi ruang, jadi nggak ada penekanan di tulang ekor, memberi kesempatan tulang ekor untuk sembuh. Jadi tumpuan utama ketika kita duduk ya hanya di sekitar bantal ini yang nanti akan ditumpu oleh tulang duduk kita. Tulang duduk itu bagian dari tulang panggul. Nah, seperti itu. Biasa kalau ditanya berapa lama penyembuhannya, kembali tergantung pada apa terapi yang diberikan. Tapi kurang lebih pada kasus-kasus ringan dia non-operatif, artinya nggak perlu operatif, biasa 8-12 minggu, pengurangan aktivitas, kompres, kemudian menggunakan alas duduk yang empuk, yang khusus seperti itu, biasa 8-12 minggu akan terjadi perbaikan yang signifikan. Tapi boleh beraktivitas normal lagi nggak sih? Maksudnya kayak untuk yang udah pernah ada riwayat pekerjaan berat gitu, itu kan jadi pertanyaan juga gitu. Ketika dia sembuh dan memang sembuh dalam artian fungsi-fungsinya sudah kembali, ya dia diharapkan justru kembali ke aktivitas normal, aktivitas normalnya dia. Jadi tetap memang harus dijaga supaya jangan sampai timbul trauma atau cedera lagi. Jadi kalau misalnya jalan atau naik motor takut jatuh ya harus lebih waspada. Seperti Pegangan yang kerat gitu. Betul, ya dok ya. Oke, supaya nggak jatuh lagi. Oke, karena jatuh itu sakit gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Eris sudah berbagi. Semoga kita sehat terus tulangnya, terutama untuk tulang ekor kita. Semoga nggak, ya kalau naik motor pegangan lah ya, pakai helm dan lain sebagainya supaya nggak jatuh. Terima kasih Dokter Eris, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sian Karol Sumarkon Serpong ya. Selamat pagi dok. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Erik. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madya Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan tulang ekor Anda. Sampai jumpa.